Buku Erlangga, Bupena 6A. Untuk tema 1, subtema 2, pembelajaran 3, kompetensi dasarnya adalah IPA dan Bahasa Indonesia. Yang pertama adalah pembelajaran IPA. KD 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Sedangkan KD 4.1 adalah menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ikan sangat bermanfaat bagi tubuh. Apabila tubuhmu sehat, kamu dapat mengikuti kegiatan dengan semangat. Sudahkah kamu makan ikan hari ini? Ingat ya nak, ikan itu sehat loh, bergizi, dapat membuat kamu pintar, cerdas. Nah, ini ibu terangkan tentang perkembangbiakan hewan. Ayo ingat kembali cara perkembangbiakan hewan. Cara perkembangbiakan ada berbagai macam, antara lain ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Pada perkembangbiakan hewan secara ovipar, embrio atau calon individu baru tumbuh dan berkembang di dalam telur. Hewan berkembang biak secara ovipar meliputi kelompok burung, reptilia, amfibi, dan ikan. Pada perkembangbiakan secara vivipar, calon individu baru tumbuh dan berkembang di dalam rahim induk betina. Hewan yang berkembang biak secara vivipar meliputi kelompok mamalia atau disebut juga dengan hewan menyusui. Bagaimana hewan yang berkembang biak secara ovovivipar? Perhatikan peta pikiran pada halaman selanjutnya. Nah, ini ibu terangkan satu persatu perkembang biakan hewan. Yang pertama adalah vivipar. Perkembangbiakan vivipar yaitu perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Embrio tumbuh di dalam tubuh atau rahim induknya. Iya, ini gambar sapi, contohnya sapi. Masih banyak lagi yang lainnya. Ini sudah kita pelajari pada subtema 2 pembelajaran 1. Kemudian yang kedua adalah ovipar. Perkembangbiakan ovipar adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur. Embrio atau calon individu baru tumbuh di dalam telur. Ini gambarnya anak ayam. Ayam berkembang biak dengan ovipar atau bertelur. Kemudian yang ketiga, ovovivipar. Anak-anak ibu masih ingat kan pembelajaran sebelumnya? Ovovivipar adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur kemudian melahirkan. Embrio tumbuh di dalam telur yang disimpan di dalam tubuh induknya. Setelah menetas, individu baru akan dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara melahirkan. Indonesia memiliki berbagai jenis hewan. Hewan tersebut memberikan bahan makanan yang berlimpah dan banyak manfaat lainnya. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Nah, itu untuk pembelajaran IPA. Kemudian kita ke kompetensi dasar pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, KD 3.1. Menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. KD 4.1 menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Nah, sekarang kita membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan. Berdasarkan ide pokok yang ditemukan dalam sebuah laporan, kita dapat membuat peta pikiran. Dengan membuat peta pikiran, kita dapat dengan mudah mempresentasikan atau mengemukakan isi laporan. Langkah-langkah membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca laporan dengan seksama. Artinya kita memahami teks laporan yang telah kita baca. Yang kedua, mencatat setiap kata kunci yang terdapat dalam laporan.
Setelah mencatat setiap kata kunci, yang ketiga membuat daftar ide pokok setiap paragraf. Nah, itulah 3 cara untuk membuat peta pikiran. Yang pertama, membaca laporan dengan seksama. Yang kedua, mencatat setiap kata kunci yang terdapat dalam laporan. Yang ketiga, membuat daftar ide pokok setiap paragraf. Hari ini, kamu akan mendengarkan lagi guru membaca teks laporan, mencatat fakta-faktanya dan ide pokoknya. Simaklah lagi dengan seksama teks yang dibacakan. Nah, Ibu bacakan ya. Coba dengarkan baik-baik. Rusa bawean. Hewan yang mempunyai tanduk tidak hanya kerbau, banteng, dan kambing, tetapi rusa juga merupakan hewan bertanduk. Rusa bawean jantan dewasa mempunyai sepasang tanduk bercabang 3. Tanduk rusa berfungsi untuk melindungi diri dari musuh. Habitat atau tempat hidup asli rusa bawean adalah di Pulau Bawean. Makanan rusa berupa buah, dedaunan, ranting, kulit kayu, dan pucuk-pucuk semak pohon muda. Rusa hidup berkelompok menjadi keluarga dengan rusa betina sebagai pusatnya. Sedangkan rusa jantan biasanya berjalan sendiri. Rusa jantan ikut berkelompok jika hendak bermigrasi. Kegiatan hidup rusa bawean terutama berlangsung pada malam hari atau bersifat nokturnal. Rusa bawean beraktivitas mulai pukul 17.00 sampai pukul 21.00 dan mulai menurunkan aktivitasnya pada pukul 2 dini hari sampai pukul 5 pagi. Pada siang hari, rusa bawean biasanya menghabiskan waktu untuk beristirahat. Sumber http rusabawean.com